mujahid-mujahidaku semua. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu semangat untuk belajar dari rumah saja. Baik mujahid-mujahidaku semua, hari ini Ustazah akan mengajarkan pelajaran IPA dari buku tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semua, yuk diambil buku tematiknya. Tematik 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Tumbuhan diciptakan oleh Allah dan sangat banyak sekali di bumi kita ini. Tumbuhan itu harus berkembang biak agar tidak punah dan dapat melestarikan jenisnya. Apa sih makhluk hidup? Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada materi ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Tentu anak-anakku semua mengenal tumbuhan kan? Iya, contohnya tumbuhan itu sama juga dengan pohon. Nih, lihat pohonnya. Kita akan membahas tentang bagian-bagian dari pohon. Pohon mempunyai akar yang berada di paling bawah atau berada di dasar tanah. Selanjutnya ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan di dalam buah ini ada namanya biji. Pada tumbuhan atau pohon yang tadi kita jelaskan, banyak manfaat yang diambil bagian-bagian dari pohon tersebut atau tumbuhan tersebut. Manfaat yang diambil contohnya adalah daun, batang, biji, dan buah. Daun misalnya tanaman jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak atau pupuk kompos. Batang, kita ambil contoh juga pohon jagung semuanya ini ya. Untuk sama manfaatnya untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Biji jagung untuk apa? Untuk minyak dan tepung. Pernah dengan tepung jagung dari jagung? Iya, seperti tepung tapioka. Selanjutnya adalah buah. Buah jagung, pernah makan buah jagung? Iya, enak ya rasanya. Itu adalah berbagai manfaat yang diambil dari pohon atau tumbuhan. Bagaimana setelah tadi Ustazah menjelaskan tentang tumbuhan, dari bagian-bagian tumbuhan atau pohon dan manfaat yang diambil dari pohon tersebut atau tumbuhan tersebut. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya ya. Nah, Ustazah kali ini ingin memberikan tugas kepada kalian. Kalian semua harus mencari 3 pohon yang dapat diambil manfaatnya dari biji, buah, batang, dan daun. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang tumbuhan, bahwa tumbuhan itu perlu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya atau agar tidak punah, maka di sini Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tadi dibahas bahwa tumbuhan itu berkembang biak. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mari anak-anakku semua, boleh dibuka buku tematiknya halaman 6. Di sana dijelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara alami dan buatan. Secara alami yaitu perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia, dan secara buatan yaitu perkembangbiakan dengan memerlukan campur tangan manusia.
Perkembangbiakan secara alami dan buatan ini contohnya adalah tanaman jagung, di mana secara alami yaitu penyerbukannya atau perkembangbiakannya dibantu oleh angin. Sedangkan secara buatan perkembangbiakannya dibantu oleh para petani menanam jagung dengan bijinya. Dari perkembangbiakan alami dan buatan ini, maka kita akan mengenal perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Kalau perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan proses perkawinan. Baiklah anak-anakku semua, untuk materi selanjutnya, Ustazah di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan atau yang dikenal dengan nama istilah lain polinasi. Polinasi itu adalah penyerbukan melalui benang sari dan putik. Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang membutuhkan proses penyerbukan atau polinasi antara sel jantan dan sel betina, dan mempunyai alat kelamin jantan pada tumbuhan yang disebut dengan benang sari, sedangkan alat kelamin betina disebut putik. Pada perkembangbiakan generatif membutuhkan alat perkembangbiakan tumbuhannya, yaitu biji atau bunga. Di sini Ustazah akan mengambil contoh alat perkembangbiakan yaitu bunga. Pada bunga terdapat alat perkembangbiakan yaitu namanya benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik alat kelamin betina. Dan bagian-bagian bunga yang lain yaitu sebagai tangkai. Tangkai gunanya untuk menyangga bunga. Kelopak untuk melindungi bunga. Mahkota untuk mempercantik bunga. Berdasarkan asal sebuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan dari bunga itu sendiri. Misalnya dari bunga mangga, bunga jambu, dan bunga turi. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan dari 2 buah bunga tapi masih dalam satu pohon. Contohnya bunga jagung, padi, dan kelapa. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan dari 2 buah bunga tapi dari 2 buah pohon yang jenisnya sama. Contohnya bunga melinjo, kamboja, dan pinus. Yang keempat adalah penyerbukan baster, yaitu penyerbukan dari 2 buah pohon yang bervariansi berjenis tidak sama. Contohnya jambu batu merah dan jambu batu putih. Proses penyerbukan dibantu oleh angin, air, dan hewan. Angin, misalnya benang sari yang sifatnya ringan terbawa oleh tiupan angin lalu menempel kepada
kepala putik pada pohon yang ada di dekatnya, maka akan terjadi penyerbukan. Yang kedua, proses penyerbukan dibantu oleh air. Contohnya kita ambil air hujan yang turun membasahi benang sari, kemudian menempel pada kepala putik, makanya akan terjadi penyerbukan. Yang ketiga adalah hewan. Kita ambil contoh hewan serangga atau lebah, di mana hewan lebah menempel pada bunga, mengisap dan membawa benang sari. Kemudian hewan lebah itu menempel lagi pada bunga berikutnya, maka benang sarinya akan menempel pada bunga yang lain, maka akan terjadi proses penyerbukan. Saya jelaskan tadi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kalian paham semuanya? Alhamdulillah, semoga semua mujahidaku paham apa yang Ustazah jelaskan. Yuk kita review lagi tadi bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, yaitu satu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilalui melalui proses perkawinan atau penyerbukan atau polinasi, di mana benang sari jatuh di atas kepala putik. Benang sari adalah sebagai sel kelamin jantan dan putik adalah sebagai sel kelamin betina. Akibat jatuhnya benang sari di atas kepala putik, maka akan terjadi pembuahan. Pembuahan akan menghasilkan jenis tanaman baru. Jadi, dalam proses pembuahan atau penyerbukan dibantu oleh angin, air, dan hewan. Proses penyerbukan sendiri terdapat 4 jenis, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan silang, 3. Penyerbukan apa sayang? Penyerbukan tetangga, dan yang keempat adalah penyerbukan buster. Saya telah menjelaskan tentang tumbuhan dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, jangan lupa dengan tugasnya ya nak, yaitu Ustazah ulang kembali tugasnya apa? Benar sekali, alhamdulillah masih pada ingat, yaitu kalian mencari 3 jenis pohon yang dapat diambil manfaatnya. Seperti diambil manfaatnya dari batang apa, dari daun apa, dari bunga apa, dari biji apa. Misal kayak tadi saja bilang pohon jagung dapat diambil buahnya untuk dimakan. Pohon jagung dapat diambil batangnya untuk pakan ternak. Pohon jagung dapat diambil bijinya untuk ditanam kembali. Pohon jagung dapat diambil daunnya untuk pakan ternak atau kompos. Jadi kalian tulis pohonnya apa, terus manfaatnya apa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk materi hari ini dan selalu jaga kesehatan dan kerjakan PR dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.